I tell you, come on. This guy MVP lah. 16 years old, join RQ 2 months, go to MPL, only 3 months in RQ, come here, play playoff, grand final, then get MPL champion. What the fuck? Para penggemar Mobile Legends pastinya sudah tidak asing lagi nih dengan satu nama pemain yang paling populer di kalangan Mobile Legends yaitu Albert. Karena umurnya yang masih muda pada saat ini, ia memperlihatkan skillnya. Ia mendapat julukan sebagai Baby Alien saat di MPL Indonesia Season 6. Albert bahkan dikenal sebagai pemain yang paling penting di dalam tim RRQ saat ini, karena kemampuannya dalam bermain sangatlah sempurna dan terus membawa kemenangan untuk tim RRQ Hoshi. Dengan hero link-nya yang dimilikinya pada MPL ID Season 7, Albert menggunakan hero link sebanyak 4 kali dan mencatat win rate sebanyak 100% dengan assist 7,75 dan rata-rata 9,5 kill. Win rate Albert di MPL ID Season 8 juga masih menyentuh 100% dan belum berkurang sama sekali, sehingga menjadikan posisi link Albert masih lebih tinggi daripada pemain yang lainnya. Karena kehebatannya menggunakan hero link, ia juga pernah meraih savage. Suasana dari RRQ Hoshi versus Alter Ego di leg yang kedua. Skylar mencoba untuk menggocek dari pergerakan dari seorang Alis Ahmad. Mau pulang, gak boleh. Dua yang yang baik, tapi ternyata Ahmad still survive di area jungle dari para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mid-1, double kill malah didapatkan. Albert is coming, dapat sama jarak belakang. Dan ternyata diamankan double killnya Albert. Bayi Alien mengambil looking for triple kill. Looking for Mediang. Akankah diamankan? Tapi ternyata enggak. Dia masih nunggu satu. Dia nunggu momentum. Ada di sana, loncat Mediang. Oh Bisa my savage God, looking for savage. Ini kan dapatkan Bisa savage 2 kali. Oh my God, Bayi Alien mengambil dan berhasil mendapatkan savage. Memang, kemampuan link Albert tidak perlu diragukan lagi di Pro Scene MPL Indonesia. Inilah alasannya mengapa link Albert sangat menakutkan dan selalu di-ban saat di MPL Indonesia. Yang pertama, susah di-pick off. RRQ Albert menggunakan hero kebanggaannya dan banyak diwaspadai yaitu Link. Dengan menggunakan hero yang gesit dan sigap, ditambah dengan Albert seorang pro player, membuat performa bermainnya sangatlah bagus. Sehingga pada playoff Link Albert menjadi pemain yang susah di-pick off. Pasalnya, ketika RRQ Albert menggunakan hero dengan mobilitas yang sangat tinggi, ia cukup sulit untuk ditargetkan atau biasa disebut dengan fast hand. Damage yang diberikan melakukan satu buat turret terbatu man. Ini bitter anti-base bakal coba ditumbangin, tapi satu yang terakhir masih bisa didapatkan. No damage solid harus digunakan mendapatkan satu anti-base, tapi di tengah sana lihat para pemain dari tim EVOS Legends mereka mencoba untuk mengejar seorang Albert. Immortality telah didapatkan, masih coba untuk bertahan. Clover one mail situation, Immortality-nya pecah, langsung ada Winter Sunshine masih coba untuk bertahan, tapi ternyata shutdown. Oh my God, Albert still survivor top lane dikabarkan cukup baik. Payan is coming bersama dengan seorang R7. Clover one tertangkap, tapi kali ini mereka bakal benar-benar buying time. Albert is coming again menuju ke arah top lane. Black Shield telah dikeluarkan 2 versus 3. Clover bakal menjadi satu buat keuntungan dengan adanya minion, tapi ternyata tidak ada minion. Tapi sampai telah dikeluarkan. Clover pass down. Clover hilang di tengah jalan. Fight-nya tak ada habisnya. Aragia. Yang kedua, mengetahui strategi. Menjadi seorang pro player, RRQ Albert sangatlah lihai dalam bermain dan sangat mengetahui strategi apa yang akan dia gunakan saat bermain. Ia sangat memahami hero Link andalannya, bukan hanya fokus untuk kill musuh. Yang pertama, Link butuh blue buff. Tanpa ada blue buff, pergerakan Link akan terbatas karena hero ini butuh energi untuk berpindah tempat. Yang kedua, pergerakan ketika memainkan hero ini harus on point. Harus hafal untuk setiap tembok yang ada di Land of Dark. Yang ketiga, map awareness dan fast hand. Untuk map awareness ini adalah hal yang sangat penting yang dimana player akan mendapatkan banyak informasi. Dengan cara bermainnya yang bagus, RRQ Hoshi sangat pro dalam mengeluarkan skillnya. Ia mengetahui pasti dan tepat kapan waktunya menggunakan skill 1, 2, dan 3-nya. Dan juga build yang dibuat sangatlah sakit dalam mengatasi lawan. Dari strategi yang dimiliki, Albert Link sangat mengetahui kapan harus kill buff dan kapan harus masuk dalam war.
Jalan Dan yang barusan Albert Ria dapatkan, tapi Turtle kali ini akan siap untuk langsung dihajar oleh Albert yang kita sama-sama tahu untuk penggunaan retrinya sangat-sangat baik. Maju ke bagian depan, sedikit lagi HP tersisa. Siapa yang akan mendapatkan karet Turtle-nya? Dan ternyata Turtle-nya again and again Albert mengamankan 1 poin penting atas Aura Fire. Clay. Si bocah muda yang benar-benar bermain dengan luar biasa dan bahkan emang benar telah dikeluarkan. Kabuki is coming, tapi masih ada seorang Kabuki depan sana. Dapat sampai dikeluarkan dan Rapwave hampir saja melamatkan hari dari seorang Aura Fire, tapi ternyata tidak. Goldify is coming, lihat pitch masih dilakukan, kill spree didapatkan, masih coba menuju ke arah belakang. Pes akan menjadi pilihan dan PK kill, 3 hilang. Kera still survive melawan seorang Pangsi depan sana, masih coba untuk bertahan, tapi Kera bakal down. Winter Striker tidak save the day, double kill dapatkan. Yang ketiga, meskipun tim kalah masih bisa membalikan keadaan. Saat gameplay, Albert menjadi pemain yang bisa diandalkan dan tak perlu dikhawatirkan. Ketika kalah dalam 1 menit pertama, namun ia bisa memperbaiki keadaan dengan melakukan kecepatan tangannya saat farming begitu cepat, sampai akhirnya membuat musuh terkadang kewalahan membunuh dirinya dalam setiap pertandingan. Depan sana seorang diri mencoba untuk mempertahankan, apakah mampu atau berhasil? Ternyata tidak. Lihat apakah menjadi epic comeback. Sama-sama telah dikeluarkan Retribution dan ternyata masih belum berhasil. 1 menit terakhir Albert masih bertahan. Oh my god, defensive high ground dari Ryoji. Alot banget tim fight yang dimiliki oleh para pemain dari tim RRQ Yoshi. Seperti di arah mid lane bakal coba dipaksakan keadaannya kali ini. Ingat, Albert gak punya blue buff dan Dreams langsung nge-DB. Untung ada quick sun guard, apakah bakal coba dipaksakan, apakah bakal coba di-end, tapi harusnya enggak karena Albert masih punya tempat sobat. Kali ini langsung ter-silent, langsung objektif gaming. Max bakal coba dihajar, langsung ditumbangin, immortality-nya pecah. Albert masih mau lebih dan Max yang ditumbangin. Albert save the day, Albert tas. Yang keempat, diakui oleh semua pro player. Kehebatan yang dilakukan oleh RRQ Albert saat memakai Hero Link sangatlah menakutkan tim lawan. Banyak para pemain mengatakan bahwa Albert adalah pemain yang sangat jago. Bahkan dari kalangan pro player dan coach mengatakan hal yang sama. Melihat ketakutan besar dari para pro player ini, wajar saja jika pada umumnya banyak tim yang memutuskan untuk melakukan banned pada Hero Link agar tidak bisa digunakan oleh Albert dalam tiap match yang sedang berlangsung. Nggak kayak di defense. Terus wah bisa kalau wah nggak bisa. Wah gila. Albert kencang banget tangannya, Cok. Ini orang. Mati. Anti-base bakal coba ditumbangin, tapi 1 yang terakhir masih bisa dilamatkan. No Devil Soul harus digunakan mendapatkan 1 anti-base, tapi di tengah sana lihat. Wah gila Cok. gila. Seorang Albert immortality telah didapatkan. Ada terbang lagi bentar lagi. Woi, Ada terbang. ada Winter Striker. Masih coba bertahan, ternyata shutdown. Wah gila. Albert. Aneh kan? Gila linknya. Gorden helmet, Cok. Linknya guys, linknya gila, Cok. Sumpah Albert. Malah dia ngebunuh. Gila. Albert. Masa iya, San? Enggak sih, tapi kalau Link Albert enggak sih. Oh iya, Link Albert doang sih pengecualian. Enggak sih. Link Albert pengecualian sih. Monster, Cok. Terlalu dalam dia bermain Link. Lo berani, Man, lepas Link sekali ya segame ngepur. Enggak lah. Ngapain, Cok? Kenapa emang? Gak jelas tuh orang main Link, Cok. Menurut kalian, apa ya yang salah dari Hero Link ini? Meskipun telah banyak di-nerf beberapa kali, tetapi hero ini masih sangatlah mengerikan ketika dipegang oleh seorang Albert. Apakah memang Link terlalu overpower? Ataupun memang hanyalah Albert seorang diri yang bisa menggunakan hero ini dengan sangat menyeramkan?